Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Alfika Mulki dengan NIM akhir 089 ingin menjelaskan tentang tutorial penggunaan aplikasi Duolingo yang berbasis web. Nah, sebelumnya saya sudah login menggunakan akun di Duolingo yang versi Android. Itu sama saja, jadi kalau masuk ke aplikasi web juga bisa langsung terhubung kepada akun aplikasi Duolingo yang sudah kita loginkan sebelumnya. Nah, yang pertama ini saya sudah mengisi biodata dan memulai sebagai murid. Nah, kita akan membuat suatu kelas. Kita beri nama kelasnya sebagai kelas inti, dan kita akan belajar mengenai materi bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai panduannya. Nah, kita lanjut saja. Nah, sudah terlihat ya kawan-kawan, kita sudah membuat suatu kelas atau beberapa kelas yang sudah saya buat. Malah sebelumnya saya membuat kelas edukasi yang kolomnya tuh sama saja ya, berisi siswa, tugas, terus ada ini deadline tugas atau tugas yang sudah saya berikan kepada siswa. Nanti kalau misalkan siswa sudah mengerjakan akan terlihat yang telat siapa, yang tidak mengerjakan siapa, yang sudah mengerjakan tepat waktu siapa nih, terlihat pada persenan ini. Nah, pada kelas ini juga hampir sama sih, kita membuatnya tetap sama, tidak ada perubahan. Tetap bisa melihat pada kolom ini siswa juga bisa mengcopy link untuk dibagikan kepada teman-temannya sebagai kode untuk masuk ke classroom. Nah, di sini juga ada materinya. Nah, hampir sama seperti Google Classroom, bisa membuat kelas, bisa juga mengumpulkan tugas. Cuma bedanya pada aplikasi Duolingo ini sudah terdapat beberapa materi. Nah, tadi kita sudah mengambil materi tentang bahasa Inggris. Nah, di sini tuh udah tersedia materi dasar, yaitu dinamakan materi dasar 1. Lalu ada materi dasar 2, frasa umum, makanan, dan banyak lagi sampai bawah. Itu ada beberapa materi yang ingin kita baca atau kita pelajari. Nah, untuk mempermudahnya tuh kita bisa men-searching ya, atau mencari tahu melalui kolom di sini, kolom search. Kita search saja warna. Nah, sudah muncul kan mata pelajaran atau materi tentang warna ini. Jadi aplikasi Duolingo ini emang sangat memudahkan sih, walaupun belum banyak sekolah ya yang menggunakan aplikasi ini. Ini kita bisa mengecek unit-unitnya, unit 1 sampai unit 4. Oh, kita belum buat. Sama juga belum buat, hanya unit 2 saja kita sudah membuat. Nah, balik lagi. Lalu ada poin ini juga nih, penugasan. Setelah tadi kolom materi, sama saja sih membuat penugasannya. Saya membuat practice Duolingo skill. Nah, kita buat saja hampir sama seperti yang pertama ya. Kita menggunakan materi dasar frasa umum. Nah, numbernya kan 2 number and all units. Lalu kita next. Kita milih kelas ya. Ini bisa kita ganti ke kelas atau
kita bisa memasang di semua kelas. Nah, jadi empat-empatnya tuh kita bisa langsung men-share tugas kepada murid-murid atau pada kolom penugasannya. Jadi bisa serentak dan hasilnya pun bisa berbarengan. Lalu kita next kembali. Nah, di sini kita pilih deadline-nya ya. Andaikan saya pilih tanggal berapa ya yang pas? Nah, 3 Desember 2021 saya membuat tugasnya dan batas pengumpulannya tanggal 1 Januari 2022. Kita next. Nah, di sini sudah ada kan? Complete, frasa. Lalu kita lihat di kelas yang lain apakah sudah ada juga. Nah, sudah ada juga teman-teman. Jadi itu sangat memudahkan sekali aplikasi Duolingo ini. Bisa mengirim tugas secara serentak dan memudahkan sang pengajar untuk mengirim tugas. Dan di sini tuh terlihat juga nih, siapa yang tidak mengerjakan di sini akan terlihat, dan siapa yang telat mengirimkan tugasnya juga bisa terlihat. Nah, siapa yang mengirim tugas tepat waktu itu juga dapat terlihat ya teman-teman. Coba kita cek di kelas yang lain. Nah, sudah ada juga. Nah, sudah ada juga ini tadi. Lalu kelas bahasa coba kita lihat. Oh, sudah juga. Berarti emang bisa langsung serentak ya teman-teman. Ini kita bisa membuat baru lagi tentang materi yang berbeda ya. Nah, aplikasi Duolingo ini tuh sangat bermanfaat ya, walaupun belum banyak orang yang mengetahui tentang aplikasi ini. Dan aplikasi Duolingo ini juga tersedia di smartphone atau handphone dengan aplikasi Duolingo, dan kalau di PC atau komputer tersedia dalam Duolingo School Web. Nah, mungkin ini saja tentang tutorial-tutorial yang saya ajarkan atau saya beritahu kepada teman-teman agar dapat memudahkan menggunakan aplikasi Duolingo ini dengan beberapa fitur canggih yang ada di dalamnya dan materi-materi lengkap tentang pelajaran-pelajaran mengenai bahasa, tentang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa lainnya seperti Perancis, Spanyol, Portugal itu juga ada. Menarik sekali. Nah, mungkin cukup sekian saja ya materi tentang tutorial pembahasan mengenai aplikasi Duolingo dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.